Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, yaitu aspek legal dan legislasi dalam pelayanan dan praktik fisioterapi. Di sini kami dari kelompok 12 yaitu pertama Vica Albani Salsabila, kedua Widya Chandra, yang ketiga Windy Octavia, yang keempat Windy Latifah. Next. Aspek legal pelayanan fisioterapi. Aspek legal dalam pelayanan fisioterapi adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seorang atau pasien atau kelompok masyarakat oleh fisioterapi dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Aspek legalitas fisioterapi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dua pasal yang mengatur tentang pelayanan tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan, yang berbunyi jika terjadi pelanggaran maka akan digunakan aturan umum seperti KUHP, Perdata, dan Administrasi. Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang izin praktek, Peraturan Menteri berlaku secara keseluruhan. Kemenkes Nomor 517 Tahun 2008 tentang standar pelayanan, Keputusan Menteri hanya berlaku pada hal tertentu. Kemenkes Nomor 376 Tahun 2007 tentang standar profesi, Kemenkes Nomor 1537 Tahun 2005 tentang kurikulum. Hukum kesehatan, lex spesialis atau hukum yang berlaku khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, registrasi, lisensi, praktek fisioterapi. Yang pertama, legislasi. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi atau pengaturan kompetensi, registrasi atau pengaturan kewenangan, dan lisensi atau pengaturan penyelenggaraan kewenangan. Selanjutnya, legislasi. Legislasi dalam fisioterapi menyetujui semua peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan praktek fisioterapi. Adanya surat izin fisioterapi atau SIF dan surat izin praktek fisioterapi atau SIPF. Kemudian tujuan. Tujuan dari legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi pertama, mempertahankan kualitas pelayanan, kedua, memberi kewenangan, ketiga, menjamin perlindungan hukum, dan keempat, meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Secara garis besar, legislasi dibagi menjadi 3. Ada persyaratan praktik, yaitu kompetensi, registrasi, dan lisensi. Yang kedua ada penyelenggaraan praktik, mencakup standar, pertin fisio, rekam medis, rahasia pasien, kendali mutu dan biaya, hak dan kewajiban, dan pembinaan dan pengawasan.
Selanjutnya ada pengawasan. Nah, selanjutnya. Registrasi. Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap fisioterapi setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Kemudian tujuan dari registrasi yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang pesat. Yang kedua, meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktik. Yang ketiga, mendata jumlah dan kategori melakukan praktik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lisensi yaitu proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik berupa penerbitan, pembuatan surat izin kerja atau praktik bagi tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan. Tujuan lisensi yang pertama yaitu memberikan kejelasan tentang batas kewenangan tiap kategori tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Yang kedua yaitu mengesahkan atau memberikan bukti untuk melakukan pekerjaan dan atau praktik keprofesian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengadopsi kemajuan di bidang ipteks. Yang keempat yaitu meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus malpraktek. Selanjutnya, next. C. Otonomi dalam pelayanan fisioterapi. Otonomi fisioterapi adalah melakukan pelayanan profesinya. Fisioterapi mempunyai otonomi secara mandiri, serta mempunyai hubungan yang sejajar dengan keprofesian dalam kesehatan yang lain. Dengan konsekuensi dan tanggung jawab, serta mengatur dirinya sendiri, berdasarkan landasan kode etik profesi fisioterapi, serta mendapatkan pengesahan dari Ikatan Profesi Fisioterapi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah, di sini kami dari kelompok 12 sudah mempresentasikan tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen kami. Apabila ada salah kata, salah bicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.